Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk hari ini. Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya anak-anak. Pada pembahasan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Amati gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW pada awal berdakwah, beliau dakwah secara terang-terangan. Setelah di Mekah, turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwanya hanya terbatas kepada keluarga dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ada Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaid bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Dakwah yang kedua, yakni dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijj ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijj ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Ayo, siapa yang biasanya bermusuhan? Kalau biasanya bermusuhan berarti temannya orang kafir Quraisy dong. Ya, hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya. Termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak bahkan mengancam akan musuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwanya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak pernah putus asa. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. 1. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad. Coba amati gambar ini. Nah, ini adalah paman Nabi Muhammad. Pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Nabi Muhammad SAW sedang sholat, lalu Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai seorang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW.
Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5 yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. 3. Ketabahan Nabi Muhammad SAW atas siksa kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. 4. Ketabahan atas pemboikotan terhadap Bani Hashim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama halnya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Apabila Bu Guru ada salah kata atau perbuatan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk tugasnya silahkan kalian tulis di buku. Ada 4 soal. Pertama, sebutkan 2 cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Soal nomor 2, surat dan ayat berapa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk perintah dakwah secara terang-terangan. 3. Siapakah nama paman Nabi Muhammad yang selalu menentang akan dakwah Nabi Muhammad SAW? Dan yang keempat, siapakah nama istri Abu Lahab yang selalu mencaci maki Rasulullah SAW dalam berdakwah? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.